Selamat datang di channel Kasa Studio di program What's Trending This Week. Seperti biasa, pada program ini aku akan bacain beberapa berita trending, mulai dari yang viral sampai yang banyak dibicarakan akan dibahas di sini. Sebelumnya, pastikan kamu udah follow Instagram Kasa Studio Medan dan Instagram aku, Tita Tobing. Pastikan juga kamu udah subscribe YouTube channel Kasa Studio Medan agar gak ketinggalan berita trending lainnya. Oke, kita masuk aja ke berita pertama. Pastikan kamu mendengar berita ini dalam keadaan good mood ya, karena berita pertama aja udah sedikit bikin emosi nih. Datang dari Sumatera Selatan, tepatnya di Palembang, pada tanggal 4 September 2024, ditemukan jasad seorang ABG berusia 14 tahun di sebuah tempat pemakaman umum. Nah, setelah diselidiki, ternyata kematian ini disebabkan oleh pemerkosaan dan juga pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, kalian nggak salah dengar nih, tersangkanya itu anak-anak dan ada 4 orang. 2 orang berusia 12 tahun, 1 orang berusia 13 tahun, dan 1 orang lagi remaja berusia 16 tahun. Kronologinya itu pada tanggal 4, para tersangka mengajak korban untuk jalan-jalan nih, modus gitu kan. Kemudian setelah sampai di tempat, para tersangka membekap korban sampai lemas. Di saat itulah para tersangka memperkosa korban. Nah, setelah itu, bukannya berhenti, mereka lanjut ke tempat selanjutnya. Yang jaraknya itu bisa dikatakan 30 menit lah ya dari tempat pertama. Nah, di tempat itu, para tersangka kembali mencabuli korban walaupun dalam keadaan sudah meninggal dunia. Di tempat itu juga lah jasad korban ditemukan. Asal kalian tahu ya, walaupun tersangka ini berumur 12, 13, bahkan 16, tapi otaknya itu betul-betul sudah kriminal ya. Gimana enggak gitu. Jadi waktu evakuasi jasad korban kan, 2 tersangka yang bernama Agan dan Nail kedapatan berada di keramaian tersebut sambil tersenyum. Si Agan dan Mail hadir waktu warga penemuan pertama, Maud perhatikan lingkaran. Gila sih, ini tuh badannya aja ya anak-anak ya, tapi kepalanya udah kriminal, bisa dibilang psycho gitu. Nah, kasus ini sendiri juga sudah ditangani oleh Polda Sumatera Selatan. Kepada pihak kepolisian ya, untuk para tersangka ini diberikan hukuman lah. Nggak bisa gitu cuman dikembalikan ke orang tua, direhabilitasi, karena anak-anak aja udah kayak gitu pemikirannya, udah dibunuh terus kayak lagak saksi gitu kan, itu nggak bisa. Bayangin aja masih kecil aja udah kayak gitu otaknya, kayak mana dewasa. Berita selanjutnya masih sama kayak sebelumnya, bikin darah juga, bikin emosi juga, bahkan nggak buang ya. Bahkan dari pulau yang sama, yaitu Sumatera, tapi kali ini dari Sumatera Barat, tepatnya di Padang Pariaman. Pada tanggal 8 September 2024 ditemukan jasad seorang gadis berusia 18 tahun. Wanita tersebut diketahui bernama Nia Kurniasari. Jadi, perlu diketahui bahwa Nia ini adalah seorang gadis yang menjajakan gorengan ya setiap harinya, mulai dari sore sampai sebelum maghrib. Jadi kronologinya itu, pada tanggal 6 September 2024, seperti biasa Nia melakukan aktivitasnya yaitu menjual gorengan. Namun, sampai malam hari, Nia belum pulang ke rumah. Setelah Nia dilaporkan hilang, dilakukanlah pencarian massal oleh warga sekitar. Karena warga juga udah kenal ya gimana Nia dan bagaimana aktivitasnya setiap hari. Kemudian pada tanggal 8 September 2024 ditemukanlah gundukan tanah yang masih baru lah ya. Dan diketahui bahwa di dalamnya itu ada jasad Nia. Kemungkinan besar Nia juga diperkosa seperti berita sebelumnya, karena jasad Nia ditemukan sudah terikat dan tidak berbusana. Kasus ini sendiri juga sudah ditangani ke pihak polisian ya, namun sampai beritanya dibacakan belum ada tersangka resmi. Nah, apapun itu, semoga lah yang kayak gini tuh jangan terulang lagi lah ya, karena mau dibilang juga salah ceweknya, beredar juga video Nia ketika hari dia hilang majunya sopan,
juga kelakuannya nggak aneh-aneh, kayak cuma jual gorengan biasa gitu. Emang dasar otak tersangkanya aja kriminal. Berita selanjutnya kita bergeser ya dari kriminal kita ke olahraga. Berita ketiga, ada pergelaran olahraga tertinggi tingkat nasional, yaitu Pekan Olahraga Nasional ke-21 yang diadakan di Aceh dan Sumatera Utara sebagai tuan rumah. Dengan demikian, PON ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024 resmi dibuka. Pekan Olahraga Nasional ini sendiri dilaksanakan mulai tanggal 8 September 2024 sampai 20 September 2024. Nah, untuk Pekan Olahraga Nasional ini sendiri diadakan 65 cabang olahraga, 87 disiplin, 1.426 pertandingan, dan 13.039 atlet. Nah, bagi kalian yang ingin menonton PON, kalian bisa mendapatkan tiketnya secara online di website PON, bahkan di on the spot. Nah, kita doakan ya bagi para atlet supaya mereka bisa bertanding dengan baik. Nah, sehingga mereka kedepannya bisa bertanding di tingkat yang lebih tinggi, baik di SEA Games, Asian Games, bahkan Olimpiade. Berita selanjutnya masih datang dari cabang olahraga ya, tapi kali ini dari bola, yaitu ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia, di mana pada tanggal 10 September malam kemarin, Indonesia berhasil menimbang Australia ya dengan skor 0-0. Hasil ini cukup baik ya, mengingat Australia itu hampir jadi karyawan tetap di Piala Dunia. Nah, sebelum pertandingan dimulai juga Australia berada di peringkat 24 dan Indonesia berada di peringkat 133. Nah, berikut diberikan hasil klasemen sementara grup C, di mana Jepang memimpin. Kami berikan juga jadwal pertandingan Indonesia selanjutnya agar kamu nggak ketinggalan jadwal-jadwal pertandingan Indonesia selanjutnya. Oke, segitu aja berita trending minggu ini. Pastikan kamu udah subscribe YouTube channel Kasa Studio Medan dan follow Instagram aku Tita Tobing agar nggak ketinggalan berita trending lainnya. Bye-bye!